Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani kopi yang ada di Indonesia? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan kebun kopinya juga dalam keadaan sehat. Di depan saya ini ada sambungan muda. Kita dapatkan ini ya. Ini sudah memiliki 4 as raja semua, karena saya menggunakan entres grade A. Ini ya, kelihatan nggak? Ini ranting, dan yang tumbuh alhamdulillah sudah tunas raja semua. Walaupun ini yang satu ini, nah ini ya, yang satu ini agak kurang nutrisi, kalah sama yang ini. Dia udah bongsor, ini juga menyusul, dan yang paling kecil ini ya, ini berurutan ya, 1 2 3 4 berurutan dari yang panjang sampai yang pendek. Sebenarnya untuk pembentukan as raja itu sangat penting untuk nantinya kita pembentukan pada dahan-dahan itu lebih mudah. Jika kita tidak lakukan pembentukan as sejak dini, nanti kalau sudah besar itu untuk pembentukan dahan atau bahan-bahan yang akan kita simpan itu cenderung lebih susah atau agak lama untuk prosesnya. Dan ini sambungan yang tidak grade A ya. Nah, ini munculnya tunas ranting. Ini ya, tunas ranting. Ini juga tunas ranting. Ini satu entres dengan yang ini. Dua ini satu entres, satu bahan. Cuma ya ini yang paling ujung, ini yang di bawahnya ya, hasilnya beda ya. Jadi usahakan buat teman-teman untuk penyambungannya, usahakan menggunakan yang grade A seperti ini ya. Jadi yang keluar pertama itu langsung tunas raja. Jika penyambungannya tepat, itu musim bunga raya dia bisa langsung ikut berbunga. Nah, ini ya, sudah kelihatan. Ini juga sudah hamil bunga ini ya. Nah, itu 1 2. Nah, 1 2 ini ya. Ini juga masih sangat muda. Ini sambungan entres beda dari yang itu ya, beda. Itu ada sambungan baru juga, pohonnya masih kecil, jadi pertumbuhannya cenderung berbeda dengan yang memiliki batang besar. Dan ini klon lokal, buahnya lumayan. Di bawahnya ada sambungan tugu sari, klon lokal yang tadi saya gunakan entresnya pada awal video itu ya. Saya potong pucuknya di sana karena ini ada dua bahan, itu tidak akan saya lanjutkan, dan ini masih kita coba pertahankan untuk buah kedepannya seperti apa. Untuk B1 nya seperti ini, dan nanti B2 nya hasilnya seperti apa. Oke ya, ini untuk perbandingan aja. Kalau masih bagus B2 nya atau buahnya masih banyak, kita akan lanjutkan untuk jenis yang ini ya, atau klon yang ini akan kita lanjutkan, kita perbanyak lagi. Sementara kita lakukan perbanyakan pada 2 sambungan.
ini ya buahnya sebesar ini, dompolannya bisa kalian lihat. Untuk besarnya buah kopi, nah kira-kira seperti ini. Kita bandingkan dengan Tubusari. Ini Tubusari ya, gimana itu? Ini Tubusari, ini juga Tubusari. Kalau Tubusari yang ini, nah ini cenderung besar, banyak yang besar. Kalau untuk yang lokal ini, nah terselit yang kecil-kecil seperti ini ya, kecil, ini kecil-kecil. Yang besar itu yang menonjol ya, atau yang keluar dari gogosan seperti ini keluar, ini keluar, itu yang besar. Makanya tidak heran kalau ada yang bilang untuk pembibitan dari biji itu cari yang buahnya keluar seperti ini ya. Nah ini karena kalau yang keluar seperti ini otomatis dia buahnya besar, bijinya besar, dan hasilnya nanti untuk bibit itu lebih bagus. Ini juga ada sambungan baru. Ini banyak saya lakukan di bulan 3 kemarin. Saya lakukan penyambungan. Ada yang masih kecil seperti ini, ada yang sudah besar, karena ya pertumbuhannya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ini masih klon lokal, buahnya ya lumayan seperti ini ya. Cuma dia cenderung lebih kecil ukuran bijinya. Ini klon lokal juga. Ini akan kita lakukan wiwilan sambil sortasi bahan. Ini ada klon lokal. Nah ini untuk klon lokal yang ini. Untuk indukannya, dia itu hampir rata-rata 2 tahun sekali itu buahnya full over, dan untuk tahun selanjutnya dia hanya berbuah sedikit karena sudah over. Itu terjadi 2 tahun sekali. Jadi yang pertama, misal yang pertama itu over, yang kedua itu buahnya sangat sedikit, dan yang ketiganya itu over, yang keempatnya buah sedikit. Itu siklusnya seperti itu ya, selang-seling dari over ke tidak. Ini yang saya coba sambungan di pohon yang lain. Kita coba nanti hasilnya. Cuman ini untuk pertumbuhan pertama B1 nya itu dia panjang. Ini bukannya karena di bawah naungan, ada yang saya sambung juga di lahan terbuka. Sinar mataharinya itu lebih intens dari yang ini, tapi hasilnya masih sama, yaitu panjang-panjang seperti ini ya. Ini mungkin karena karakter asli dari pohon. Jadi setiap pohon itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Oke ya teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.